Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 7 Juni 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvini Alkori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, setelah 4 kali penundaan sidang dengan terdakwa mantan Bupati Langkat terbit rencana peragin-agin pada kasus tindak pidana perdagangan orang. Kali ini Pengadilan Negeri Stabat kembali menggelar sidang tuntutan. Pada sidang kelima kali ini, jaksa membacakan tuntutan terhadap terdakwa mantan Bupati Langkat dengan tuntutan 14 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Permohonan penundaan sidang yang diminta oleh jaksa penuntut umum selama 4 kali kepada majelis hakim ternyata untuk memberikan tuntutan yang seberat-beratnya bagi terdakwa mantan Bupati Langkat periode 2019 hingga 2024. Namun sayangnya tuntutan tersebut terkesan dipaksakan karena sesuai desakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang sudah bosan menunggu dan akan mengancam menyurati Kejagung karena tidak siapnya Kejaksaan Negeri Langkat dalam hal menyiapkan tuntutan di persidangan. Pada agenda sidang kelima kali ini hanya berjalan selama 20 menit sesuai dengan hasil pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat. Usai pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim tetap memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan banding pada agenda sidang berikutnya. Teorita, istri mantan Bupati Langkat, mengatakan sangat kecewa dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan meminta kepada majelis hakim agar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jadi saya mohon kepada seluruh yang menonton, Pak Presiden, semuanya orang yang ada di pengadilan, saya mohon tegakkanlah keadilan. Saya mohon kepada majelis hukum nanti yang akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Saya mohon penuntut jaksa Stabat ini tidak benar. Saya tidak setuju dan saya sangat kecewa. Usai pelaksanaan sidang, tampak kesedihan keluarga tidak terbendung dan langsung memeluk terdakwa mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin sembari diboyong oleh petugas Kejaksaan Negeri Langkat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemko Medan mengambil alih secara paksa pengelolaan Pasar Petisa tahap 2 dari pihak PT GKKS di Jalan Kota Baru Medan kemarin. Penarikan aset tersebut sempat mendapat perlawanan dan nyaris ricuh. Beralihnya pengelolaan Pasar Petisah 2 ke PUD Pasar Medan dari PT GKKS ditargetkan dapat memberi kenyamanan dan kepastian bagi pedagang serta lebih berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Pengambil alihan pengelolaan Pasar Petisah ini dilakukan atas dasar berakhirnya kontrak antara Pemko Medan dengan PT GKKS. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pemanfaatan atau penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, penertiban, termasuk kerjasama dengan pihak ketiga atas objek Pasar Petisah 2 Medan. Pengosongan kantor PT GKKS tersebut justru mendapat perlawanan dari pihak pengelola lama. Pemko Medan memasang pemberitahuan atau papan informasi bahwa pengelolaan Pasar Petisah sudah diambil alih Pemko Medan. Pengosongan dan penyegelan kantor yang ditempati PT GKKS mendapat perlawanan petugas dari TNI Polri dan Satpol PP. Dirut PUD Pasar Medan, Suwarno, menjelaskan perjanjian atau kontrak antara Pemko Medan dengan PT GKKS terkait pengelolaan Pasar Petisah telah memasuki batas akhir pada bulan Maret 2024 lalu. Dan juga dihadiri oleh Pak Asisten Ekbang dan juga Kabak Hukum dari Kota Medan dan bagian aset. Kita memang melakukan untuk pengambil alihan PT GKKS tahap 2 di Pasar Petisah Jalan Kota Baru. Alhamdulillah sampai saat ini kita berjalan lancar. Memang ada permasalahan-permasalahan di lapangan, itu hal yang biasa. Kita tadi memang ada terhambat dengan PH mereka, tapi itu biasa dengan argumentasi untuk penyelesaian yang untuk kita lakukan, karena kita lakukan ini berdasarkan sesuai dengan aturan dan SOP yang ada. Merasa keberatan atas penarikan aset Pemko Medan tersebut, PT GKKS melalui kuasa hukumnya telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan untuk menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata.
Pemirsa, Polda Sumatera Utara memperketat pengamanan jalur laut demi mencegah masuknya pengiriman narkoba yang memanfaatkan nelayan maupun tenaga kerja Indonesia ilegal yang membawa narkoba dari jalur laut. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia saat melakukan pemusnahan barang bukti narkoba hasil penangkapan mulai dari bulan April hingga Mei 2024. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkoba, mulai dari 150 kg lebih sabu-sabu, 68 kg ganja, dan 117.000 pil ekstasi. Agung menyebut bahwa dalam pengungkapan digagalkannya narkoba masuk ke wilayah hukum Sumatera Utara, kebanyakan melalui jalur laut. Para bandar narkoba memanfaatkan nelayan hingga para pekerja migran ilegal untuk membawa barang haram tersebut menggunakan perahu. Salah satu kasus terbaru diungkap pihaknya adalah penangkapan seorang pria yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu menggunakan perahu yang dibawa dari Malaysia. Maka dari itu pihaknya terus bekerja sama dengan TNI dan BNNP untuk terus gencar melakukan patroli laut demi mencegah narkoba masuk ke wilayah Sumatera Utara. Yang kita sudah identifikasi masuk dari laut. Tentu ini tantangan bagi kita semuanya karena laut cukup luas. Kemudian juga kita tentu akan menguatkan dengan kerjasama kita dengan TNI, dengan BNNP, Badan Narkotika Provinsi, dan tentu dengan stakeholder yang lain agar kemudian jalur-jalur ini bisa terawasi dengan baik. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba Samosir menggelar penegakan hukum secara humanis dengan menghentikan perkara berdasarkan restoratif justice. Kedua belah pihak sepakat atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Jonggara Siahaan terhadap Eko Ferry Siswandi Simanulang di Rumah Restoratif Justice Sopo Adiaksa, Batak Naraja, Kantor Camat Sigumpar, Kabupaten Toba hari ini. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Dohar Nosib Nainggolan mengatakan bahwa penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice tersebut dengan nama tersangka Jonggara Siahaan melakukan tindak pidana penganiayaan yang disangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP sehingga jaksa fasilitator berhasil memfasilitasi perdamaian antara tersangka dengan korban Eko Ferry Siswandi Simanulang. Adapun alasan dan pertimbangan penghentian perkara tersebut adanya perdamaian antara tersangka dengan korban tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pengadilan Negeri Toba Samosir dan pihak keluarga dan korban tidak menginginkan perkara ini sampai ke persidangan. Kajari Toba Samosir menambahkan, perkara tersebut mendapatkan persetujuan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan memenuhi syarat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan Surat Edaran Janpidum. Setelah kita menerima berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari pihak kepolisian, kita melakukan analisa terhadap perkara tersebut dan dari analisa kita bahwa perkara tersebut dapat diupayakan untuk diselesaikan dengan restoratif justice, yaitu adalah suatu penghentian penuntutan. Jadi perkara tidak harus sampai disidangkan ke pengadilan, tapi dapat dihentikan penuntutan dengan cara restoratif justice. Jadi kita melakukan analisa dan kita panggil pihak-pihak kita sebagai mediator untuk bagaimana bisa diselesaikan perdamaian. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat ikut menghadiri restoratif justice ini, Horas Baringin Siahaan, mengapresiasi penghentian perkara melalui restoratif justice yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Ya, ini merupakan perhatian yang sangat full ya kepada pelaku atas terjadinya penganiayaan oleh Bapak Jonggara Siahaan kepada Pak Eko selaku korban. Tapi atas prakarsa ini kami selaku tokoh masyarakat itu berbangga
dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Toba atas terlaksananya restoratif justice. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Serdang Bedagai. Polres Serdang Bedagai mengungkap kasus pencurian pemberatan di rumah salah satu pengusaha handphone dan jam tangan di Dusun 3 Pekan Sialang Buah Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Tim Opsnal Polsek Teluk Mengkudu kurang dari sepekan berhasil mengungkap aksi pencurian pemberatan di rumah pengusaha Bill Giogli warga Pekan Sialang Buah. Berkat laporan masyarakat, petugas bergerak cepat meringkus pelaku BN dan satu pelaku lainnya dalam pencarian petugas. Kasih Humas Polres Serdang Bedagai, Ibtu Edward Sidawuruk mengatakan curat berhasil diungkap berkat informasi warga dan kamera CCTV yang terlihat kedua pelaku masuk ke tempat usaha korban dengan merusak pintu. Dari aksinya, pelaku berhasil mengambil 1 unit TV, 2 tabung gas, 7 unit handphone dan voucher, serta 4 unit jam tangan. Petugas dengan cepat meringkus pelaku dan mengamankan sebagian hasil curian ke Polsek Teluk Mengkudu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tersangka berhasil diamankan barang bukti hasil pencurian yang dilakukan berupa televisi, ada jam tangan, ada handphone, dan di rumah korban ini adalah sebagai digunakan juga untuk menjual-jual alat voucher dan handphone. Jadi ini yang dibongkar oleh si pelaku inisial BN. Bukan Sialang Buah. Ditangkap di tempat area. Sementara itu, pemirsa, Polsek Medan Baru mengamankan pelaku yang telah menjadi target operasi dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Akibat kecanduan judi online, residivis ini kembali bongkar rumah warga. Rekaman kamera CCTV yang merekam pergerakan pelaku spesialis bongkar rumah di wilayah hukum Polsek Medan Baru. CCTV tersebut merekam residivis bernama Saddam Hussein saat bersama rekannya menuju target jarahannya. Pelaku yang merupakan warga Jalan Gatot Subroto ini telah masuk dalam target operasi Polsek Medan Baru. Diketahui pelaku telah melancarkan aksinya di gudang Hawaii Foto Jalan Gatot Subroto Medan dengan pelapor Aminuddin pada 26 Februari 2024 lalu, di mana pelapor mengalami kehilangan berupa 1 unit mesin las, dinamo, 1 mesin AC indoor dan outdoor, serta 1 unit mesin cetakan aluminium. Kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Kapolsek Medan Baru Kompol Yayang Rizky Pratamba mengatakan unit reskrim Polsek Medan Baru melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku spesialis bongkar rumah dan barang bukti 1 buah obeng yang digunakan pelaku untuk beraksi. Dari hasil interogasi, pelaku telah menjual barang jarahannya ke sebuah penampungan barang bekas di Jalan Gajah Mada Medan. Hasil dari penjualan barang tersebut dipakai pelaku buat bermain judi online. Dari keterangan pelaku bahwa uang hasil curian digunakan untuk bermain judi online. Pelaku merupakan residivis juga terhadap bongkar rumah. Keterangan dari pelaku bahwa sudah 5 kali melakukan di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Selain mengaktifkan pos kamling, Kapolsek Medan Baru menghimbau kepada masyarakat untuk menitipkan rumah yang akan ditinggalkan kepada tetangga dan memasang kamera pengintai pada setiap titik rawan pencurian. Pemirsa, hanya karena mempermasalahkan hal sepele, 2 kelompok remaja bentrok di kawasan Jalan Setiajadi, Medan Timur, Kota Medan. Akibatnya 2 orang menjadi korban mengalami luka serius di bagian kepala. 2 pelaku pembacokan berhasil diringkus petugas unit reskrim Polsek Medan Timur. Rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi salah satu korban bentrokan antar kelompok remaja di kawasan Jalan Setiajadi, Kota Medan. Kedua korban yakni SA dan Y mengalami luka bacok di bagian kepala dan pinggang hingga terpaksa dirawat secara intensif di rumah sakit. Setelah mendapat informasi terkait adanya bentrokan antar remaja dan melakukan penyelidikan, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur berhasil meringkus 2 orang tersangka berinisial AR dan RA yang merupakan warga Tembung dan pelaku pembacokan.
Kapolsek Medan Timur, Kompol Briston Napitupuluh mengatakan bentrokan ini dipicu oleh permasalahan sepele yakni saling meledek satu sama lainnya, sehingga terjadi bentrokan yang meluas antara kedua kelompok remaja yang merupakan remaja Medan Perjuangan dan remaja Tembung hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Di mana kita mendapat informasi dari warga bahwasanya ada perkelahian remaja. Kemudian tim unit reaksi cepat kita URC Medan Timur langsung ke TKP di bawah pimpinan Pak Kadit Reskrim. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan, tanyakan saksi-saksi, melihat CCTV. Akhirnya melalui proses serangkaian penyelidikan kita mendapatkan dua tersangka tersebut yang ada di belakang kita. Selain meringkus kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti 2 senjata tajam jenis celurit dan kelewang yang masih berlumuran darah yang digunakan para tersangka untuk membacok korban. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam bentrokan tersebut. Pemirsa, salah seorang pelaku pengancaman dan penempelan senjata jenis airsoft gun kepada warga ditangkap tim Reskrim Polres Taput. Satu orang warga desa Garoga Sibargot, inisial TS, 37 tahun, Kecamatan Garoga Taput, akhirnya ditangkap dan ditahan Polres Taput karena mengancam dengan menembak warga menggunakan senjata airsoft gun. Penahanan tersangka oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan pengaduan dari salah seorang korban pengancaman, Elias Siregar, warga desa Aiktangga, Kecamatan Garoga. Saat terjadi peristiwa keributan kemudian dilaporkan pada Selasa lalu melalui Polsek Garoga di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat menjalani pemeriksaan di Polres Taput, dari keterangan pelaku kepada polisi mengakui kejadian tersebut berawal saat perselisihan pelaku dengan warga serta 2 orang petani getah pinus di Garoga hingga terjadi keributan dan hampir diamuk massa. Pelaku saat itu mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dari pinggangnya dan menempelkan ke kepala korban dari belakang di sebuah warung di desa Aiktangga, Kecamatan Garoga, atas nama Elias Siregar, warga desa Aiktangga, Kecamatan Garoga. Sementara itu, saat peristiwa keributan dengan warga, pihak kepolisian mengamankan pelaku dan 1 orang temannya sebagai saksi. Namun setelah pemeriksaan di Polsek Garoga, polisi menetapkan TS yang juga salah seorang pengurus PAC partai ini sebagai tersangka dan membawa tersangka ke Polres Taput dan telah ditahan mulai kemarin di Polres Taput. Saat menjalani pemeriksaan, sejumlah barang bukti turut diamankan dari pelaku, yakni 1 pucuk airsoft gun dan 5 butir selongsong peluru airsoft gun, serta 1 buah buku kepemilikan unit replika airsoft gun milik pelaku. Yang mana kedua orang ini adalah mantan karyawan daripada DP, warga Tarupung itu, yang dulunya bekerja sama DP sebagai pengambil getah pinus dan saat ini sudah pindah ke tempat lain. Oleh karena itu, DP mengajak TS untuk menjemput dan pada saat itulah terjadi keributan sehingga TS nekat mengancam dengan mengeluarkan senjata airsoft gun kepada warga yang ada di sana. Kamu siapa tuh? Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pasca pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Sibolga menyampaikan bahwa pasokan listrik di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kembali normal. Selain menyampaikan normalnya kembali pasokan listrik di wilayah Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN UP3 Sibolga juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan rumah tangga, sektor usaha dan pelayanan publik di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah atas terjadinya ketidaknyamanan akibat dari pemadaman listrik tersebut. Manajer PLN UP3 Sibolga, Gebiar Pandito, menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pemadaman listrik beberapa hari lalu dikarenakan adanya gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan tinggi di wilayah Sumatera, tepatnya di wilayah Lubuk Linggau, Lahat, dan hal tersebut turut pula memberikan dampak terjadinya pemadaman listrik secara meluas di sejumlah wilayah Sumatera termasuk Sumatera Utara.
seperti yang terjadi di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapaduli Tengah. Terkait kompensasi dampak pemadaman listrik tersebut, manajer UP3 Sibolga menjelaskan akan membandingkan lebih dulu dengan tingkat mutu pelayanan di masing-masing unit. Jika nanti perbandingannya melewati tingkat mutu pelayanan, maka kompensasi pemadaman listrik pasti akan diterima pelanggan. Teman-teman dan masyarakat sekalian atas tidak nyamanannya. Jadi semoga kita sama-sama berharap kedepannya ini tidak ada lagi padam dikarenakan gangguan kemarin sudah selesai. Nah, terkait kompensasi itu ada tingkat mutu pelayanan. Jadi kita akan compare dengan tingkat mutu pelayanan di masing-masing unit. Jika memang nanti melewati dari TMP, tentunya pasti akan ada kompensasi yang diberikan. Sementara itu, Asisten Manajer Bagian Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Sibolga, Fakhru Roji Siregar, juga menyampaikan permohonan maaf atas akibat pemadaman listrik dan kedepannya pihaknya akan meningkatkan lagi kehandalan kelistrikan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapaduli Tengah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemadaman. Minimnya infrastruktur jalan menjadi salah satu keluhan warga terpencil di Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing, Natal. Pada 2024 ini, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus sebesar 12 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 5,5 km. Sulitnya akses dan minimnya infrastruktur jalan penghubung 3 desa, yakni Desa Rantonatas, Pardomuan, dan Banjar, lancar di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, menjadi salah satu keluhan masyarakat untuk beraktivitas. Puluhan tahun masyarakat yang hendak menuju pusat kota Panyabungan harus melintasi jalan yang berlumpur dan curam yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tahun ini, pemerintah daerah Mandailing Natal memprioritaskan keluhan masyarakat di 3 desa terpencil ini untuk pembangunan jalan Simpang Pagur sampai Banjar Lancat sepanjang 5,5 km yang bersumber dari anggaran dana alokasi khusus sebesar 12 miliar. Progres pembangunan jalan di desa terpencil masih terus dikebut. Saat ini kontraktor masih mengerjakan pengikisan tebing untuk pelebaran jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Elvianti Harahap meninjau progres pembangunan agar sesuai aspek dan bisa selesai tepat waktu. Selama progres tahapan pelebaran jalan ini, masyarakat setempat belum ada yang komplain, bahkan mendukung penuh dan ikut mengawal pembangunan jalan. Bertambahnya alat transportasi menjadi pasti hari pekerjaan sudah nampak sangat banyak kemajuan dan rencana mematang. Masih tahap dalam pelebaran jalan ya, karena banyak sekali titik yang harus diperlebar, sudah diperbaiki. Panjang target 5,5 km, untuk lebarnya bervariasi, ada yang 4, ada yang 3,5, ya tergantung situasi di lapangan. Tapi nanti akan dikembangkan jalan. Sementara itu, jembatan yang berada di antara Desa Pardomuan dengan Desa Banjar Lancat ini belum termaksud dalam anggaran pembangunan jalan. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan secara resmi menutup pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-120 tahun anggaran 2024 Kodim 0211 Tapaduli Tengah. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan mengatakan kegiatan TMMD merupakan bakti TNI kepada rakyat sekaligus juga bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal percepatan pembangunan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Majen Muhammad Hasan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah serta masyarakat yang turut serta bersama TNI dalam pengerjaan TMMD. Berharap pemerintah tetap bersinergi dengan TNI, Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyaksikan serah terima hasil TMMD dari dan Satgas TMMD ke-120 kepada pemerintah Kabupaten Tapaduli Tengah yang langsung dihadiri pejabat Bupati Tapaduli Tengah. Usai mengikuti serangkaian kegiatan upacara penutupan TMMD, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Danrem 023, Kawal Samudra, serta dan Satgas TMMD meninjau kegiatan lainnya diantaranya pengobatan gratis, pemberian kursi roda, serta pasar murah. Hasil TMMD ke-120 meresmikan jalan baru sepanjang 3.600 meter, jembatan dan musola di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudi.
Donor darah menyambut HUT ke-78 TNI Angkatan Darat di Jalan Sena, Medan kemarin. Kegiatan ini digelar secara serentak di seluruh satuan jajaran yang berada di Sumut, Riau, Sumbar, dan Kepri. Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Polisi Militer TNI Angkatan Darat 22 Juni 1946 sampai 24 Juni 2024, sebanyak 150 peserta gabungan TNI Polri mengikuti aksi donor darah. Kegiatan ini langsung dibuka oleh Danpomdam 1 Bukit Barisan, Kolonel CPM Unco Anggiat Marisi Simanjuntak. Sebelum donor darah dimulai, Danpomdam 1 Bukit Barisan bersama Wadanpomdam serta perwira staf lebih dulu mengikuti video conference dengan WS dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana, didampingi pejabat utama Puspomat lainnya. Kegiatan donor darah ini digelar serentak di 78 titik di jajaran Polisi Militer Angkatan Darat di tanah air. Donor darah ini sebagai bentuk kesadaran dan jiwa sosial dari Puspomat beserta satuan jajarannya dalam membantu pemenuhan stok darah di dalam negeri dan selaras dengan moto Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang profesional, modern, adaptif, dan tangguh, siap mendukung keberhasilan tugas pokok TNI. Salah seorang peserta Bribka Muhammad Subhi mengatakan mengikuti donor darah ini selain untuk kesehatan juga sebagai bentuk sinergitas TNI Polri dalam kemanusiaan. Memperingati HUT Korps dalam satuan maupun luar sana. Teman-teman di luar sana, donor darah adalah jiwa ragaku demi kemanusiaan dan untuk kesehatan kita bersama. Tidak hanya membantu hidup orang lain, di mana satu kantong darah dapat menyelamatkan sejumlah nyawa, sering mendonorkan darah juga bisa membantu menurunkan berat badan, membantu membakar kalori, membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kadar kolesterol, serta mencegah risiko penyakit jantung. Pemirsa, Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Rahmat Syah, memberi bantuan 1 miliar rupiah untuk biaya pakan satwa yang ada di Kebun Binatang Medan. Bantuan tersebut sebagai apresiasi kepada Pemko Medan yang terus melakukan pembenahan terhadap Medan Zoo. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan, Ardian Surbakti, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Rahmat Syah, di kediamannya di Jalan Dr. Mansur, Medan. Pertemuan keduanya dilakukan terkait pengelolaan kebun binatang ke Rahmat Syah. Dari hasil pertemuan tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Rahmat Syah, langsung memberikan donasi sebesar 1 miliar rupiah untuk membantu kelangsungan hidup Medan Zoo. Rahmat Syah menyebut keprihatinan terhadap kondisi Medan Zoo mendorong dirinya memberikan donasi langsung melalui Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Medan. Rencananya Rahmat Syah akan mendonasikan dana dengan total 5 miliar rupiah untuk tahap berikutnya. Dan niat kami awal ini karena lihat keprihatinan teman-teman LSM sebagian sudah turun membantu ini. Saya pribadi hari ini akan beri bantuan yang jumlahnya insya Allah kebetulan ada rezeki sedikit. Tahu ya saya usaha. Hari ini kami akan menyerahkan bantuan 1 miliar rupiah. Terkait bantuan yang diberikan ke Medan Zoo, Ardian Surbakti akan tetap berkoordinasi ke Rahmat Syah sebagai Ketua Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia agar satwa di Medan Zoo tetap terawat. Saya rasa ini merupakan support yang sangat baik ya. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rahmat Syah sebagai Ketua PKBSI. Ini adalah satu harapan yang cerah buat Medan Zoo. Mudah-mudahan kita semua, seluruh sektor, seluruh elemen yang ada di Pemko Medan juga, kita tidak saling mengalahkan seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi. Kita tidak boleh saling menyalahkan, inilah tugas kita bersama. Pemirsa, jebolnya bendungan Pulau Payung di Kecamatan Batang Lubu Sutam mengakibatkan puluhan hektar areal persawahan terbengkalai. Kini petani sawah memanfaatkan lahan tersebut dengan tanaman pajale berupa jagung hibrida. Hasil dari pemanfaatan lahan tersebut, petani bisa menghasilkan keuntungan jutaan rupiah sekali panen.
Terbengkalainya puluhan hektar persawahan akibat jebolnya bendungan Pulau Payung mengakibatkan lebih 2 tahun petani sawah tidak bisa bercocok tanam padi. Agar lahan persawahan tersebut dapat difungsikan, para petani memanfaatkan lahan tersebut dengan tanaman pajale berupa jagung hibrida. Hasil dari menanam jagung setidaknya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat saat ini petani belum bisa bertanam padi. Salah seorang petani, Ahmad Syahmuji, menjelaskan menanam jagung merupakan alternatif memanfaatkan lahan persawahan karena belum bisa mendapatkan pengairan akibat jebolnya bendungan. Ini lantaran bendungan rusak, jebol gara-gara banjir bandang. Mumpung nanti tanah nganggur kan, makanya ditanami tanaman muda, tidak bisa tanam padi. Sekarang udah tanam yang kedua kali, hasilnya alhamdulillah masih lumayan. Ada juga lahan sendiri tapi ini punya orang, untuk sewanya per hektar hampir 1 juta lah. Ahmad Syahmuji berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan yang jebol agar nantinya tidak terjadi alih fungsi areal persawahan menjadi tanaman perkebunan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkorban, Darba Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara mengajak para jamaah pengajian rutin untuk berkorban. Ratusan kaum perempuan menggelar pengajian rutin bulanan di kantor Darba Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Cik di Medan kemarin. Jemaah ini tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Dian Arif Estri Nugroho. Pengajian rutin bulanan ini yang digelar pada minggu pertama bulan Juni 2024 mengangkat tema memaknai kesempurnaan pahala ibadah haji dan kurban di mana Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah akan dirayakan umat muslim pada 16 Juni 2024. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Ustadz Daka Joho Simanjuntak dalam tausiah menyampaikan, bagi jamaah yang tidak mampu berkurban, sebaiknya bisa dapat bersedekah. Banyak para jamaah yang memiliki kendaraan mewah namun melupakan kurban. Ia juga berharap kegiatan pengajian ini dapat terus berjalan sehingga para ibu Dharma Wanita dapat terus menyebarkan syiar Islam. Kita punya kemampuan, kurbanlah. Masa pajak kendaraan itu kan 1 tahun minimal 2 juta. Kalau di atas 2010 itu kita wajib bayar karena kita takut tak kenapa-napa nanti di jalan. Takut kena sanksi. Ya kurban di Kota Medan itu di atas 2 jutaan, nggak sampai 3 juta per bagian. Bayar juga lah. Takutnya tak kenapa-napa pula nanti di jalan. Ya gitu ya. Saya kira kita lanjutkan untuk pengajian seperti ini sehingga ada ide-ide yang baru yang berkembang yang bisa didiskusikan sama Ibu Ketua Dharma Wanita. Yayasan Hajjah Rahmah Nasution Perguruan Al-Azhar Medan melepas siswa-siswi sekolah dasar kelas reguler plus akselerasi bilingual dan tahfiz yang ke-35 kalinya tahun pelajaran 2023-2024 di Medan. Pembina Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, Mahyujar Nasution menyampaikan selamat atas keberhasilan siswa-siswi yang telah menempuh pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun di Perguruan Al-Azhar Medan. Melalui pendidikan yang telah diraih di sekolah kiranya dapat menjadi bekal untuk meraih ilmu yang lebih tinggi dan luas di jenjang berikutnya. Mahyujar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama masih bisa dilakukan demi tercapainya target bersama, yaitu menciptakan intelektual muslim sebagai penerus perjuangan nantinya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, tiada harta yang lebih berharga kecuali anak soleh yang mampu meneruskan perjuangan ayah bundanya. Pembina Yayasan Hajjah Rahmah Nasution berpesan agar seluruh karakter yang telah dibina dengan baik selama ini kiranya tetap dipelihara dan dijaga serta dikembangkan. Hal itulah tandanya para lulusan tamatan Al-Azhar Medan.
Tingginya animo masyarakat bersekolah di perguruan Al-Azhar menjadi komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada seluruh siswa-siswi yang menuntut ilmu di perguruan Al-Azhar Medan. Kami berupaya terus untuk memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu dan kualitas pembelajaran tentunya. Tentunya harus juga terus ditingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi upaya dan usaha kami ini menjadi hasil yang baik. Insya Allah kami berkomitmen untuk tahap sampai ke SMA. Kami akan berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik bagi siswa-siswi kami dan insya Allah mereka bisa diterima di universitas-universitas negeri dan favorit yang ada di dalam dan di luar negeri tentunya. Kepala Sekolah SD Al-Azhar Medan, Hajah Erija Dahliana menyampaikan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan dasar putra-putrinya di perguruan Al-Azhar Medan. Ini merupakan jalinan ukhuwah yang paling panjang di semua tingkatan pendidikan dan berbagai cara telah dilakukan guna menyempurnakan perkembangan potensi akademik, bakat dan minat, dan terpenting adalah pengembangan akhlak dan tingkah laku. Rumah dan sekolah merupakan satu pilar yang sama-sama tujuannya mendidik anak, mendidik peserta didik menjadi generasi Islam, generasi muda Indonesia yang sifatnya sama-sama membentuk anak yang soleh dan soleha, yang cerdas berkarakter seperti itu. Dengan pembiasaan sholat 5 waktu, rutin membaca Al-Quran, sholat duha, malam ibadah, dan program-program agama lainnya yang ada di Al-Azhar, itu usaha kita. Selain itu kita juga tidak lupa mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Jadi dia tidak hanya cerdas otak kiri, otak kanan, tapi kalau bisa cerdas kiri kanan dan cerdas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembina Sekolah Dasar Haji Bambang Sadeo menyampaikan setiap anak memiliki kelebihan masing-masing sehingga orang tua diharapkan tidak memaksakan kehendak terhadap anak, namun lebih baik jika mendukung setiap kelebihan anak. Pada wisuda, siswa sekolah dasar turut diberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan sertifikat serta selempang bagi seluruh wisudawan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional PAN merekomendasikan 3 nama bakal calon bupati yang akan maju pada pemilihan umum kepala daerah Batubara tahun 2024. 3 surat rekomendasi yang menggunakan Kepala Surat Dewan Pimpinan Pusat PAN tersebut telah beredar luas di Batubara. Surat pertama berisi rekomendasi untuk mantan Bupati Batubara periode 2018-2023 Zahir sebagai bakal calon Bupati Batubara periode 2024-2029. Rekomendasi kedua diberikan kepada Aslam Rayuda dan rekomendasi ketiga diberikan kepada Darwis yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Batubara. Tim Pilkada DPD PAN Batubara, Khairul, menjelaskan surat tersebut berisi rekomendasi penugasan kepada bakal calon Bupati Batubara untuk mencari bakal calon wakil bupati serta mencari partai koalisi agar memenuhi syarat jumlah dukungan untuk maju pada Pilkada Batubara 2024. Dari DPD PAN Kabupaten Batubara, dalam hal ini saya selaku tim Pilkada DPD PAN Kabupaten Batubara mendapatkan juga informasi bahwa DPP PAN sudah mengeluarkan rekomendasi penugasan terhadap beberapa calon kepala daerah di Kabupaten Batubara. Yang pertama itu Saudara Zahir, kemudian Saudara Aslam Rayuda, dan terakhir itu Saudara Darwis. Sebelumnya DPD PAN Batubara telah membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara periode 2024-2029. Dari 12 orang yang mengambil formulir, hanya 6 orang yang mengembalikan formulir ke tim Pilkada DPD PAN Batubara.
PJ Bupati Deli Serdang Wirya Al-Rahmah melantik dan mengukuhkan kembali 73 kepala desa periode 2018-2024 yang dilaksanakan kemarin siang di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya, Kecamatan Lubuk Pakam. PJ Bupati Deli Serdang Wirya Al-Rahman melantik dan mengukuhkan kembali 73 kepala desa periode 2018-2024 se-Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 73 orang kepala desa diambil sumpah, janji, dan dikukuhkan kembali menjadi kepala desa. PJ Bupati Deli Serdang Wirya Al-Rahman mengatakan pemerintahan desa sampai saat ini tidaklah mudah karena telah melalui banyak kebijakan, regulasi, maupun penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kurang lebih 10 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat desa. Dan tidak terasa selama perjalanan satu dasawarsa, undang-undang tersebut saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa yang kepala desa berakhir 6 tahunnya di bulan Februari, maka seluruh kepala desa yang berakhir di bulan Februari itu dapat diperpanjang 2 tahun lagi sehingga genap menjadi 8 tahun. Terima kasih jasa-jasanya. Pemirsa, ajang Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas juga akan digelar setelah terlaksananya PON 2024. Berbagai cabang olahraga tengah melakukan persiapan dan pematangan guna mengikuti kejuaraan olahraga bagi para atlet disabilitas, salah satunya cabang olahraga tenis meja. Cabang olahraga tenis meja serius dalam menghadapi pagelaran Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 2024 dengan melakukan latihan rutin di Gedung Olahraga Angsapura di kawasan Jalan Abdul Rahman Hakim, Kota Medan. Para atlet tenis meja disabilitas ini tampak dengan penuh semangat fokus berlatih meski memiliki berbagai keterbatasan secara fisik, namun hal itu tampak tak menjadi halangan berarti bagi para atlet. Dalam persiapan dan pematangan menuju Peparnas 2024, atlet disabilitas tenis meja ini sedang memfokuskan latihan dari segi fisik dan teknik agar dapat dengan mudah meraih poin dalam pertandingan di Peparnas 2024 nantinya. Pelatih cabur tenis meja disabilitas Ridwan yakin dengan cabur tenis meja Sumatera Utara akan menargetkan 4 raihan medali emas dalam ajang Peparnas 2024. Sekali alhamdulillah aman karena ada utusan dari MPTC Pak Alat Sarjana harus Pak Samki mengenai semuanya. Jadi semua dukungan dari kedua MPTC Pak Alat Sarjana saya yomi lah untuk mereka supaya target forum nanti Peparnas 2019 dapat target 4 emas. Ini salah satu kendala yang dimiliki oleh cabur tenis meja disabilitas Sumut, yakni kurangnya kejuaraan dalam skala lokal maupun nasional sehingga kesulitan dalam mengukur kemampuan para atlet terutama menjelang kejuaraan yang bergengsi seperti Peparnas 2024 mendatang. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Sabtu 8 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 8 Juni 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tebing Tinggi, Batu Bara,
Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, Fakfak, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terdapat titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 6 Juni 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng timur Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat berpotensi jadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 8 Juni 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, untuk memperkenalkan Candi Sipabutung sebagai tujuan wisata peninggalan sejarah, pejabat Bupati Padang Lawas bersama Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD melakukan touring dengan mengunjungi tempat wisata di Kecamatan Barumun Tengah. Muara Butpar bertujuan untuk mengangkat Candi Sipabutung menjadi tujuan wisata yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat sekitarnya. Setibanya di lokasi candi, PJ Bupati beserta rombongan disambut secara adat masyarakat Tabaksel dengan kain ulos oleh Camat Barumun Tengah. Dalam upaya menarik pengunjung dan melestarikan budaya, lokasi kegiatan diadakan perlombaan pembuatan dodol ciri khas Padang Lawas, lomba menortor, dan perlombaan makobar adat. Salah seorang peserta manortor merasa senang dengan adanya kegiatan seperti ini dan berharap perhatian dari pemerintah terkait infrastruktur jalan menuju lokasi Candi Sipabutung yang dinilai tidak memadai karena kondisinya berlubang dan becek. Dipermudah. Kondisi jalannya cukup ekstrim karena hujan jadi licin. Makanan khas unggulan dari Padang Lawas. Saya pernah sampaikan beberapa kali bahwa alami atau dodol Padang Lawas ini mungkin yang terbaik di dunia ya. Nah, luar biasa ya. Dan memang dari sisi pembuatannya kita bisa lihat. Saya sendiri baru hari ini bisa menyaksikan pembuatannya. Itu lama sekali, berjam-jam. Ada yang sudah 4-5 jam ya. Pemerintah Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal memotivasi anak-anak dengan mengenali kembali permainan leluhur untuk merangsang anak-anak agar tidak kecanduan bermain gadget. Gadget yang berlebihan di era digitalisasi, pemerintah Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal mengenalkan berbagai permainan leluhur warga Mandailing melalui Festival Permainan Leluhur. Program ini akan diterapkan kepada anak-anak di 19 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Tambangan. Sejumlah permainan yang dikenalkan kepada generasi muda ini mulai dari engkrang, terompah gajah, terompah panjang, lumbung, kelereng, mewarnai, ingke-ingke, marienye, bahkan permainan drama, tarian tradisional Mandailing, dan puisi. Permainan leluhur kembali dilestarikan bertujuan untuk menciptakan keakraban serta keceriaan bagi anak-anak yang berada di desa. Festival permainan leluhur ini juga memiliki peribahasa Mandailing seperti Marmayam Keta, artinya ayo bermain-main, dan Marhape Emajolo, artinya saya tidak mau main handphone. Program Taman Kanak-kanak ini akan diprioritaskan di anggaran dana desa demi mengubah pola kehidupan anak-anak yang tidak berlebihan bermain gadget. Diharapkan melalui festival permainan ini mampu memberikan sejumlah manfaat yang bisa didapatkan anak dari permainan leluhur. Di antaranya sebagai sarana interaksi anak, meningkatkan intelektualitas dan emosional anak, serta bisa meningkatkan intuisi anak sebagai pemimpin masa depan.
mata. Dari itu apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan kebaikan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alviniokori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.